Bismillahirrahmanirrahim. Babu nawaqidil wudu utawi iki iku bab mertelaken kang ngebatalaken pirang-pirang kang ngebatalaken wudu. Ini adalah bab yang akan menjelaskan tentang yang membatalkan wudu. Nawaqiduhu arba'atun utawi pirang-pirang kang ngebatalaken wudu arba'atun iku papat. Jadi yang ngebatalkan wudu itu ada 4. Al awalu utawi kang awal khuruju syai'in minal kubuli iku metu suwiji perkara minal kubuli saking kubul awid duburi atawa dubur ilal mania sakhsil khariji minhu awala marotin angin caimani wong al khariji kang metu minhu saking kubul atawa dubur minhu saking kubul awala marotin ing dalam awal memiti balen. Awalu khuruju syai'in minal kubuli yang membatalkan wudu yang pertama adalah khuruju syai'in minal kubul yaitu keluar sesuatu daripada kelamin, alat kelamin. Jadi kalau keluar dari alat kelamin batal wudu, awid duburi atau dari lobang belakang, lubang pantat. Ilal maniasasi kecuali yang keluarnya itu air mani, sperma, keluar sperma. Al khariji minhu yang keluar daripada alat kelamin. Awala marotin sekali keluar. Cerotan pertama ibaratnya lah. Jadi keluar mani itu nggak batal, cuman wajib mandi. Tidak batal wudunya tapi wajib mandi. Kalau keluar apapun batal, keluar dari kubul, dari alat kelamin atau dari dubur batal wudu. Kecuali air mani, sperma. Wasani zawalu tamyiz lan utawi kang kapingdo iku ilang perasaan, ilang kesadaran, ilang tamyiz. Bijununin kalawan sebab edan, au sakarin atawa ure, au marodin atawa gering, au naumin atawa turu ilami man nama mumakinan mak adahu min makorihi angin saking wong kang nama kang turu iya si man mumakinan kang netepi kang kongang kang netepi mak adahu ing tempat dodoke man min makori saking tempat tetepe man. Yang membatalkan wudu yang kedua adalah hilang kesadaran, hilang tamyiz. Bijununin karena edan, hilang sadar karena gila, batal wudu. Atau hilang kesadaran karena sebab mabok, ausakarin atau mabok, hilang kesadaran batal wudu. Au marodin atau karena sakit parah sampai hilang kesadaran. Au naumin atau tidur batal wudu.
ila miman nama mumakinan mak'adahu min makorihi, kecuali orang yang tidurnya duduk dan tetap nggak berubah. Jadi tidur diem, tidur gini, nggak berubah, nggak geser dari tempat duduknya, atau nggak goyang, tetap dia tidurnya, nggak batal wudunya. Tapi kalau tidur batal. Wasalisu lan utawi kang kaping 3 mulamasatur rajuli lil mar'ati ajnabiyati min ghairi hailin baina jildaihima. Lan utawi kang kaping 2 mulamasatur rajuli lil mar'ati iku bersentuhan ar-rajuli lanang lil mar'ati kadue wedon al ajnabiyati kang bangsa lian min ghairi hailin saking oranana hahalang baina jildaihima ing dalam antarane kulit lorone rajul lan mar'ah walau kana kulum min huma haraman lan senajan ana apa walau kana min huma haraman lan senajan ana saban-saban suwiji min huma saking karone rajulan mar'ah haraman iku pikun, wong pikun. Yang membatalkan wudu yang ketiga adalah bersentuhan lelaki dan perempuan. Perempuan ajnabiyah, perempuan bukan mahram. Min ghairi hailin, bersentuhannya tidak ada halangan. Baina jildaihima, antara kulit, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan lah tegasnya, perempuan yang bukan mahram, tanpa ada halangan. Jadi yang ketiga yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit lelaki dan perempuan lain yang bukan mahram tanpa ada penghalang antaranya. Kulit lelaki dan kulit perempuan bersentuhan tanpa ada halang, kecuali kalau misalnya pakai sarung tangan lelakinya atau perempuannya, itu kan ada halang namanya. Yang disebut penghalang itu ya seperti contoh misalnya kalau misalnya pakai sarung tangan, nah itu sarung tangan itu disebut penghalang, jadi nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau kulit dan kulit bertemu batal. Walau kana kula minhuma haraman, walaupun salah satu di antara lelaki dan perempuan itu, salah satunya itu pikun, orang sudah pikun, bersentuhan dengan misalnya lelaki bersentuhan dengan perempuan, walaupun lelakinya itu sudah pikun atau perempuan yang sudah pikun, tetap batal. Au hasolatil mulamasatu bigoril ikhtiari, atau hasil apa sesentuhan bigori ikhtiari kalawan oranana ikhtiar, milih-milih, atau terjadinya sentuhan tersebut bukan disengaja, bukan keinginan sendiri. Au hasolatil mulamasatu bigoril ikhtiari, atau terjadinya sentuhan tersebut tidak disengaja, walaupun nggak sengaja, walaupun bukan keinginan sendiri.
tetap batal bila mana kulit lelaki bersentuhan dengan kulit perempuan yang bukan mahram. Lah, istri juga itu bukan istri juga bukan goir mahram. Jadi batal bersentuhan dengan istri. Batal wudunya. Mahram itu kan artinya mahram itu yang diharamkan untuk dinikah. Jadi istri kan bukan mahram, bukannya bukan mahram gitu loh. Ya istri kan mahram itu artinya yang diharamkan untuk dinikah. Wanita yang haram untuk dinikah. Itu namanya mahram. Istri itu ghair mahram, bukan mahram. Wa yantaqidu biha wudu'a kullu minhuma lan batal biha kalawan mulamasa. Wudu'u kulli minhuma apa wudu saban-saban suwiji minhuma saking karone rajul lan mar'ah. Bila mana terjadi sentuhan antara kulit lelaki dan kulit perempuan tanpa ada halangan, tanpa ada penghalang, maka batal wudu lelaki itu dan juga perempuan. Jadi batal wudu keduanya, baik lelaki maupun perempuan, batal wudunya. Dua-duanya batal. Warabi'u lanutawi kang kaping papat masuk kubulil adami au halqati duburihi utawi kang papat iku nyabak kubule bangsa Adam au halqati duburihi atau bubunder dubure adami. Bibatinil kafi bila hailin kalawan jrone efek-efek bila hailin kalawan oranana kang ngahalangan penghalang. Walau ma'asahwi lan senajan iku tetep serta lali awil ikrohi atawa den paksa. Yang membatalkan wudhu yang keempat adalah memegang kelamin, alat kelamin, kubul. Memegang alat kelamin kubul bangsa Adam, alat kelamin manusia. Jadi batal wudhu karena memegang kelamin manusia. Megang au halqati duburihi atau memegang lobang pantat lah, lobang dubur batal. Bibatinil kafi bila hailin, memegangnya itu dengan telapak tangan bagian dalam, tapak tangan bagian dalam. Mana disebut batinil kafi? Jadi yang disebut batinil kafi, telapak tangan dalam itu yang sebentar nih. Yang disebut dengan batinil kafi itu yang menempel. Dalam buku ini yang menempel. Nah, di batinil kafi ini yang menempel. Yang nggak nempel ya nggak apa-apa. Berarti ujung jari ini nggak apa-apa. Yang itu batinil kafi. Itu yang disebut batinil kafi. Bila hailin bila mana megangnya itu tanpa halang.
Kecuali kalau misalnya megang sempaknya gitu loh. Pegang dalamnya. Walau ma'asawi, walaupun lupa. Jadi karena lupa megang kelamin, langsung megang, batal karena lupa. Awil ikroi, atau karena dipaksa, tetap batal. Wayantakidu bihi wudu'ul masi fakot. Bila mana memegang alat kelamin atau lobang dubur, maka batal wudu orang yang megang aja yang batal, yang dipegang nggak batal. Batalnya itu yang memegang, yang dipegang nggak batal. Ila in kanal masih baina rojulin wa unsa, anging lamun ana apa nyabak baina rojulin ing dalam antarane lanang wa unsa lan wedon ajnabiatin kang bangsalian. Fayantakidu bihi wudu'uhuma, mangka batal bihi kalawan masuk wudu'uhuma apa wudu karone rojul lan unsa, kama sabako kaya wis dingin, kaya barang kang wis dingin ya barang. Jadi yang batal itu yang megang, yang batal yang megang aja itu bila mana antara lelaki dan lelaki atau perempuan dan perempuan. Tapi bila mana terjadi antara perempuan dan lelaki, maka ya batal, jelaslah batal. Ya jangankan megang alat kelamin, megang ini batal kok. Kama sabako, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa batal bersentuhan kulit. Wa yahrumu bil hadasil asgori, lan haram kalawan sebab hadas kang cilik. As-sholatu salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul musafi lan nyabak mushaf, hatta kisihi sehingga kantonge mushaf, wa sundukihi lan petine mushaf, madama fihima semangsane fihima ing dalem karone semangsane iya mushaf, fihima ing dalem karone kisi lan sunduk. Waya rumu bil hadasil asgor, as-sholat haram karena tidak mempunyai wudu, tidak wudu as-sholat, yaitu sholat. Yang pertama sholat haram karena enggak punya wudu sholat. Jadi sholat harus wudu dulu, haram kalau enggak wudu. Wa tawaf, yang kedua haram karena tidak wudu tawaf. Wa masul musafi, dan haram karena tidak wudu masul mushaf, memegang, menyentuh mushaf, memegang mushaf haram. Hatta kisi, sampai haram memegang kantong mushaf, kantongnya haram kalau nggak punya wudu. Wa sundukihi, atau peti lemarinya mushaf. Jadi naruh Quran di atas di lemari, naruh Quran dalam lemari. Bila mana kita nggak punya wudu, sampai megang petinya pun haram. Atau Quran ditaruh di kantong, nah megang kantongnya juga haram bila kita tidak punya wudu. Madama fima, bila mana Al-Qur'annya ada di dalam mushaf, itu ada di dalam peti atau di dalam kantong. Kalau nggak punya wudu haram megang.
Wa yahilu qalbu warokil musafi lan halal apa ngebolak-balik kertase musab bi audin kalawan kayu ila inin fasolat til warokoti lam anging tatkala pisah apa kertas wa humilat alaihi lan den gawa ieu musab alaihi ngatasé aud. Halal membolak-balik kertas mushaf dengan kayu kecuali bila mana kertasnya itu berpisah wa humilat alaihi lalu dibawa dengan kayu. Wa yahilu hamluhu fi matain lan halal apa anggawane mushaf fi matain ing dalem harta benda ila in qasodal mushafu wahdahu anging lamun neja ya wong ing mushaf wahdahu hale sewiji mushaf bil hamli kalawan anggawa. Lan halal membawa mushaf tidak punya wudu, maksudnya membawa dengan tidak punya wudu. Wa yahilu hamluhu fi matain lan halal apa anggawa mushaf fi matain dicampur dengan harta benda. Jadi halal boleh membawa mushaf dengan harta benda dicampur. Ila in qasoda mushafu wahdahu kecuali bila mana niatnya itu membawa mushaf aja. Jadi niatnya ya bukan bawa mushaf, bawa aja. Misalnya mau pulang dari pesantren, bawa Al-Quran, bawa mushaf, campur dengan baju, gak apa-apa. Cuman niatnya niat membawa baju. Niat aja niat membawa baju dan mushaf. Jangan niat membawa mushaf aja. Wa yahilu hamlu tafsir ingkana aksaru minal Qur'an. Lan halal apa nggawa tafsir ingkana lamun ana ieu tafsir aksaru iku leuwih akeh minal Qur'ani saking Qur'an. Yakinan hal yakin. Halal membawa kitab tafsir ingkana aksara minal Qur'an bila mana tafsirnya ini lebih banyak daripada Qur'annya. Yakin bahwa membawa dengan tidak mempunyai wudu ya, membawa maksudnya ini di sini kan lagi menceritakan nggak punya wudu, tidak wudu, ya nggak apa-apa. Megang tafsir yang mana tafsirnya itu lebih banyak daripada Qur'annya. Ya kayak kitab-kitab tafsir atau tafsir Jalalain kan nggak punya wudu nggak apa-apa megang. Karena tafsirnya lebih banyak pada Qur'annya. La yumna'u sabiyul mumayyizu min masil musafi lan ora den cegah sapa wong cilik sapa wong kang bocah mumayyizu kang tamyiz min masil musafi saking nyabak Quran, saking megang nyabak mushaf wa hamlihi lan anggawane mushaf hajatan lihajati ta'limi karena butuh ke guru. Wala yumna'u sabiyul mumayyizu jangan dicegah bila mana anak kecil yang sudah tamyiz itu sudah bisa mandi sendiri, mandirilah. Tamyiz itu sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri. Min masil musafi bila mana jangan dicegah anak kecil yang sudah tamyiz
dari memegang mushaf walaupun tidak punya wudu ya. Wa hamlihi, dan juga jangan dicegah membawa mushaf li hajati ta'limi, bila mana tujuannya ada kebutuhan, yaitu untuk belajar. Bila mana tujuannya ada butuh karena buat belajar, nggak apa-apa anak kecil. Faslun wallahu a'lam bishawab.